Ya, pembahasan tentang kemarin kaidah itu mahmud, sekarang sholat. Dengan kalau bisa menyelami rasionalisasi dari kenapa kemudian di Al-Bidayah model pembelajaran tasawuf itu seperti itu yang paling penting. Dan itu jadi belajar tasawuf itu kompetensi musyarah, tahapan belajar syarah, tasawuf istilahi, tasawuf lugawi, sifat awal makna. Ayo teruskan. Belajar kitab apapun, ya, kitab apapun, apa pakai alam jelas tasawufi, atau pakai kafrawi, atau pakai yang lain, ya, atau tidak pakai belajar pakai buku ajar tersebut. Seseorang yang bisa mentasrif istilah, seseorang yang bisa mentasrif lughawi, kemudian mengerti dan memahami sighat, ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, ini masdar, ini isim fa'il, ini isim maf'ul, ini fi'il amar, ini dan seterusnya itu sighat yang bisa. Apalagi ngerti ini, fawaidul makna ini tingkat tinggi. Kalau seandainya orang punya kemampuan itu, apakah belajar di mana saja itu bagi saya itu sudah punya kemampuan sholat. Oke, bagi saya, apakah itu pakai model pembelajaran seperti apapun, pakai buku ajar apapun, atau bahkan tidak pakai buku ajar, anak itu kok iso tasrifan istilah, kok iso tasrifan lughawi, kok ngerti sighat, kok ngerti fawaidul makna. Anak ini sudah punya kemampuan sholat. Itu bagi saya begitu. Ya. Selanjutnya. Niki nggih jenengan setiap maghrib niku tahapan belajar sorot. Pertama itu takwid istilah. Jadi dokter mriki niki setiap ba'da maghrib, dan saya harapkan di sana juga ada waktu khusus yang secara kolosal, ya mungkin secara bersama-sama itu baca bersama memang. Gitu. Itu tahapan takwid. Itu tahapan belajar sorof itu begitu. Sudah masuk dalam sistem itu pokoknya fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan terus ngoten. Apakah yang pintar apa enggak pintar enggak ngurus, Mas. Pokoknya waktu itu harus, Mas. Yang memiliki kan sak sampun isret prosesi ibadah niku sampai waqiah selesai kabeh baru fasik. Mereka kan niku belum dimulai belajar. Jadi kecenderungannya nazam-nazam pilihan itu mereka kenal meskipun bisa jadi tidak hafal. Ya. Mereka familiar terhadap nazam-nazam itu. Pun juga demikian tasrifnya. Mulai dari fa'ala yufa'ilu sampai fa'ilun fa'ilani fa'iluna wa fu'alun wa fu'alun wa fa'alatun wa sampai mewakili dan seterusnya itu yang kami istilahkan dengan istilah tahapan takwid. Dan terbukti teman-teman di sini kalau disuruh tasrif itu rata-rata bisa. Itu yang konfirmasinya begitu. Apakah efektif apa tidak, ya terbukti memiliki radikal tasrifan saja. Bahkan kelemahan kalau seandainya tasrifan itu dibuat mata pelajaran khusus, kalau seandainya sudah dapat nilai dan kemudian ditinggal, itu khawatirnya lupa pada proses selanjutnya. Itu khawatirnya itu proses selanjutnya mungkin buatan sana. Ya. Setelah takwil ada tahfidz.
Wow, wow dalu malam Rabu ya. Wow dalu kan ada pelajaran sorof itu kan ada. Kalau seandainya, nah itu dalam konteks tahfiz. Jadi anak yang sudah pembiasaan itu, okay, terus begitu. Nah setelah itu 1 minggu ngomong apa? Yang mereka. Jadi tasrifan itu 1 minggu itu dia punya jatah secara formal 1 kali. Itu untuk kemudian di sini ada istilah tahfidz dan tadrib. Tahfidz dan tadrib. Gitu. Okay. Terus tahapan ta'wid dilakukan dengan cara membaca bersama wazan-wazan yang sudah ditentukan sebelum memulai pelajaran. Jadi harus ada kebijakan itu. Udah terus saja. Untuk tahap awal, sorof lebih banyak mengarah pada keterampilan dibandingkan dengan kemampuan. Ini kalau merubah keterampilan, bukan kemampuan. Karena demikian, anak kecil sekalipun dapat terampil mentasrif fi'il, apalagi yang bersangkutan selalu mengikuti tahapan takwid. Ya. Jadi setiap takwid itu kemudian dilangsungkan, anak itu ada di tempat. Meskipun misalnya tidak melafadzkan, anak itu akan mendengar. Betul. Jadi kebijakan yang memiliki belajar sorof ini ada takwid. Tahapan tahfidz dimulai setelah usia pembelajaran mencapai 2-3 bulan. Kalau prakteknya yang memiliki bahwa masuk setiap malam Rabu, karena ini kan pemula. Tapi buat nopo-nopo panjenengan misalnya setiap hari ini dibaca, kemudian 1 minggu sekali itu dibuat diadakan yang tahfidz ini suruh hafalan secara khusus, itu memungkinkan. Ini masalahnya ngeten, kenapa kok sampai 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Itu masalahnya anak itu kalau seandainya langsung kengken hafalan, untuk tasrif itu lesannya masih kaku. Itu aja. Lesannya masih kaku. Jadi ngapal ini metenteng itu pada akhirnya akan berkesan berat. Nah, berat niku berdampak psikologis mboten sae. Kalau seandainya anak itu sudah menyimpulkan bahwa ini berat, ini mboten sae. Akhirnya anak bisa jadi mutung dan seterusnya. Tapi kalau seandainya takwid itu terus setelah rodo-rodo apal digen mau takfid, anak itu tidak akan berat. Barang setiap hari sudah baca bersama, sudah sekian kali, sekian anu, setelah itu baru takfid, nggak berat. Tapi kalau langsung pertama lidah itu masih kaku, masih keluh macam-macam itu, ya itu kok kemudian anak ini disuruh langsung takfid, nah ini bermasalah. Karena nanti pada akhirnya anak akan berkesimpulan bahwa hafalan tasrif itu adalah benar. Itu yang penting. Jadi kulo seperti itu. Nah, okay, tahapan tahfidz kalau di sini ini dampak psikologis saja ini. Jangan sampai kemudian kita salah berkebijakan yang pada akhirnya berdampak serius pada psikologis anak. Anggal hafalan apa? Coba dikongkon hafalan 1 bulan berikut. Coba suruh hafalan 2 bulan berikut. Dia itu enjoy banget itu karena harus ngapalno itu pantino dia. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan. Itu umpamanya itu dihafalno terus ditakwid dibiasakan terus. Maka pada akhirnya anak itu sama sekali tidak merasa bahwa ini sulit, bahwa ini berat dan seterusnya. Jadi jenengan harus pahami tahapan belajar sorof bagi kami ada pembiasaan, ada tahfidz, ini tadrib. Ketika wazan-wazan yang ini kan, dimana pada saat itu lidah peserta didik tidak kaku karena sudah biasa membaca wazan-wazan yang sudah ditentukan sebelum pembelajaran dimulai. Tahapan tadrib dimaksudkan untuk melatih peserta didik yang sudah menghafal wazan-wazan yang biasa dibaca sebelum memulai pelajaran.
tahapan tadrib menggunakan kolom at-tamrinat di tasriful af'al, kemudian raddul amthilah al-mukhtalifah ila ma'fi. Kemudian balik. Oh ini ada. Tentang saja, tapi tentang bukuan ini ada tanggapan tentang ini? Dengan tafsir apa? Karena tafsir tadi kan pembiasaan. Berarti tafsir ini yang sudah dibiasakan sebelum memulai, sebelum salat maghrib, setelah maghrib, ya. Sebelum memulai belajar. Itu yang apa? Yang ditakwilkan. Yang ditakwilkan. Lajeng yang ditafsirkan. Yang itu juga. Ya itu juga, tapi dalam bentuk kelas klasikal. Enggak juga. Kalau kelasnya di sini kan setiap anonim, buatan klasikal di sini Pak halakoh itu sudah kelompok-kelompok kecil kalau takfir itu. Oh. Malam Rabu tadi malam gitu. Takfirnya malam Rabu saja. Kalau di sini iya. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu pemformalan. Anak itu kalau seandainya sudah ada dalam satu forum dan membiasakan membaca itu saja selama 1, 2, 3 bulan misalnya, itu secara otomatis hafal sendiri. Kenapa kok kemudian misalnya kita butuh waktu khusus dalam 1 minggu untuk memastikan saja, gitu ya. Untuk memastikan sebagai misalnya pelaporan dan seterusnya, sebagai evaluasi. Oh ternyata sekian persen sudah hafal, oh sekian persen belum hafal dan seterusnya. Hanya formalitas itu sebenarnya. Tapi kita yakin karena ini gampang. Nanti kenapa kok cara menghafalnya begini dan seterusnya, ada rasionalisasinya. Gitu. Ini kok, jadi takwid ini semuanya. Kalau ini tidak secara takwid ini kan pakai speaker kan gitu ya, pakai speaker. Tapi meskipun di sini takwid itu jangan pakai speaker, itu ada anak yang kecil-kecil, tapi anak yang besar-besar sudah tidak pakai speaker. Ya. Takwid ini adalah membaca bersama sak pondok. Jadi kalau seandainya kemudian misalnya itu terkoneksi antara pondok putri, ma'had putri sampai aku itu pada waktu itu ada fanusi biasa. Jadi sak pondok laki-laki perempuan itu bersama-sama gitu untuk tahapan takwid itu Ustaz, sampean harus memperhatikan, ini penting ya. Ini pengalaman bagi kalian, memperhatikan waktu maghrib efektifnya jam berapa. Di sini kadang-kadang kayak umpamane patokannya itu maghrib, bisa jadi bisa meleset, kita kekurangan waktu. Ya, karena maghrib itu terus bergerak kan, kadang-kadang jam sekian, kadang-kadang jam sekian. Oleh sebab itu pakai waktu saja. Pokoknya santri itu apakah maghrib atau tidak, misalnya 5:30 itu harus sudah ada di musola masing-masing, misalnya begitu. 5:30 atau jam berapa kalau di sana disesuaikan maghribnya jam berapa. Karena nanti prosesi ibadah ini kalau seperti di sini itu memakan waktu hampir 1 jam. Baca waktu ini macam-macam. Nanti 6:30 itu dipastikan pada akhirnya anak sudah mulai teori dasar. Ini di sini begitu. Ya, jadi proses membaca bersama tasrifan, proses membaca apa macam-macam itu kan harus diselesaikan sampai sebelum 6:30 itu harus selesai semua nih prosesi itu. Jadi pengalaman di sini itu adalah ini pengalaman. Itu kadang-kadang begitu. Kalau seandainya kita nunggu maghrib kumpulnya teman-teman, bisa jadi maghribnya itu sudah di atas jam sekian misalnya. Nah, itu agak sulit itu sudah. Gak cukup. Terutama di sini Nazam Aqidatul Awam yang Aqidatul Awam sama yang bahasa Indonesia itu harus diselesaikan jam sekian gitu ya. Kalau seandainya kenyataannya itu misalnya maghribnya mepet, itu sudah instruksinya, saya evaluasi itu menjadi penting. Akhirnya saya bisa menyimpulkan itu. Ini seperti itu. Oke, terus paham gitu, jenengan gitu. Jadi
takwid itu adalah membaca bersama satu lembaga, itu dibaca bersama. Kalau seandainya terkoneksi mahat laki-laki perempuan itu juga dibaca bersama, itu indah, itu akan jadi karakter dan sekian itu sifat silvan. Kemudian tahfidz itu sudah halakoh. Kalau seandainya musyrif itu memungkinkan untuk kemudian dimintai tolong, itu pakai ini, musyrif itu pakai yang tahfidz itu. Tahfidz dan tadrib itu bisa satu waktu. Di samping dia itu harus menghafalkan wazan, juga harus pada mausun yang sudah kita tentukan. Itu itu harus ada. Coba diteruskan apa selanjutnya? Jadi Ustaz, kebijakan kami begitu itu, coba diperhatikan, ini tasrif istilah. Tasrif istilah itu apa? Kalau bahasa anak mahasiswa ya tafsir yang berjalan miring ke kiri itu ke kanan apa ke kiri. Kalau Nawawi ke bawah gitu. Jadi taghyir atau tahwilul faslil wahid ila al-amthilah al-mukhtalifah bi ma'anin maqsudatin. Itu secara umum. Nah, ini yang panjenengan kedah paham kenapa kebijakan kami tasrifnya itu seperti ini. Misalnya ya, stressing hafalan harus diarahkan pada fikir yang bersifat biasi atau masih, bukan fikir yang bersifat sama'i atau mujarrad. Jadi stressing. Kenapa jenengan? Saya dicarikan dulu al-amthil. Jenengan buka al-amthil tasrifiyah kan betul. Ini bos yang saya dicarikan. Pas mas diambilkan kamus juga. Kamus ya kamus. Iya, wonten di laci Mbak Kurnia. Iya. Lemari atas yang utara. Oke. Di sini Ustaz, untuk wazan-wazan atau untuk fi'il yang mujarrad itu hanya dikenalkan, tidak harus disuruh hafalan. Itu beda. Kenapa kok tidak seperti di pesantren? Pesantren itu hafalan, alhamdulillah tasrifiyah itu hafalan meskipun guru sing nyemak lali kabeh. Gitu. Nopo tentang mriki karena efektivitas waktu. Dengan alhamdulillah tasrifiyah itu dikagak ngapalakan sangat tidak cukup karena waktunya cuma 8 tambah 10 bulan. Sehingga yang kita tegaskan pokoknya sing dihafalkan sing masjid. Jadi kita inilah yang kita masuk akalnya, yang ditekankan, yang ditakwilkan, yang pada akhirnya kita tuntut anak itu hafal dan bisa menerapkannya, yang masuk akal ini. Gitu. Kalau ini tidak masuk akal, ya, jadi secara umum ini hanya kita tegaskan bahwa fi'il mujarrad itu, gitu ya. Kalau seandainya misalnya menggunakan fi'il madhi, wazannya itu kadang-kadang fa'ala, kadang-kadang fa'ila, kadang-kadang fa'ula. Itu kita kenalkan aja. Di teori dasar itu juga sih kita terus.
ini bisa berkembang menjadi 3. Bisa jadi fa'ala yaf'alu, bisa jadi fa'ala yaf'alu, bisa jadi fa'ala yaf'ilu. Begitu. Ini berkembang menjadi 2. Fa'ila bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu. Gak mungkin yaf'alu kalau fa'ila. Kalau fa'ula berkembang menjadi yaf'alu. Inilah alasan kenapa kok kemudian sulasi mujarrad itu dianggap memiliki 6 bab. Dianggap memiliki 6 bab. Jadi begitu itu. Ini kita tegaskan. Tapi apakah mauzun-mauzun yang kita temukan di dalam kitab itu sedang mengikuti wazan fa'ala yaf'alu, atau fa'ala yaf'alu, atau fa'ala yaf'ilu, atau fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu? Kita sama sekali tidak tahu. Itu penting untuk ditegaskan. Ya, jadi hafalan pada akhirnya tidak begitu banyak berfaedah. Hafalan tidak begitu banyak berfaedah untuk kemudian ketika bertemu dengan kalimat-kalimat yang baru, fiil-fiil yang baru, tidak begitu berpengaruh atau bermanfaat untuk bisa menarik ini. Meskipun rumusnya itu ada. Oh ini huruf halak, oh ini, tapi itu masih spekulatif. Itu analisisnya begitu. Akhirnya apa? Ini kita ada keterbatasan waktu. Ya, kalau semua dihafalkan gimana nanti? Itu kami pikirannya. Kami itu 3 tahun targetnya. Itu kalau seandainya anak berhenti dari sini, itu mereka harus punya banyak koleksi untuk kemudian ketika beradaptasi di pondok yang lain itu tidak ketinggalan mereka itu, gitu ya. Kemudian akhirnya kami melihat ya mujarrad itu sifatnya seperti ini, mazid itu sifatnya seperti ini. Mujarrad hanya dikenalkan, mujarrad itu hanya dikenalkan, dan itu anak-anak itu melalui praktek, ya. Praktek membaca kitab yang tidak terpimpin itu kan paham gitu. Buka kamus terus ini sedang mengikuti wazan yaf'alu atau yaf'ilu atau yaf'ulu misalnya, itu kan ngerti bahwa itu untuk mengetahui bagaimana harokat ain fi'il dalam fi'il madhi, harokat ain fi'il dalam fi'il mudhari, apakah di fathah, di dhammah atau di kasrah, pun juga demikian. Bagaimana bacaan masdarnya, apakah yang dimiliki adalah isim fa'il atau sifatun musyabbahatun bismil fa'il, dan seterusnya. Kalau seandainya kita berhadapan dengan fi'il thulathi mujarrad, maka itu sifatnya masmu', sifatnya itu adalah sama'i. Karena demikian, ketergantungan kita kepada kamus itu menjadi sangat luar biasa. Inilah alasan diantaranya kenapa kok kemudian kami pendekatannya diantaranya pakai kamus. Ya, istilahnya sampai begini Ustaz, kalau di sini kesalahan membaca ain fi'il dalam konteks itu adalah fi'il mujarrad itu masih dima'afu. Salah itu dimaafkan, gitu. Tapi kalau mazid itu sangat mencerminkan bahwa itu adalah newcomer, ya. Jadi ini yang penting untuk diperhatikan. Jadi stressing hafalan itu adalah yang biasa. Berarti masih. Kenapa di sini kok langsung fa'ala? Langsung. Ya, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ini kan mulai dari wazan fa'ala. Zakka waqala yuwaqilu, zakka yuzakki, walla yuwalli, fa'ala yufa'ilu, qatala yuqatilu. Ini mazid semua. Ya. Ini mazid semua. Ini sifatnya kiasi semuanya. Wes wakala mesti yuwakil, gak mungkin sing liya. Ora diwaca sing liya mesti keliru. Zakka kudu yuzakki, gak iso yang lain. Ya, ini sifatnya adalah kiasi. Gitu. Walla yuwalli tauliyan tauliyatan. Nah itu gak ngerti tak abid itu.
mau nggak apa-apa di mono apa jenis bedang jahit apa buat SPG ya betul. Ini kalau seandainya takwidnya ikut Ustaz, ini otomatis sudah Ustaz. Ya, coba saya kepingin, saya pernah agak berdebat ketika saya ada di Pondok Malang pada waktu itu. Saya berhadapan dengan anak Lirboyo pada waktu itu di mahasiswa, ketika saya mahasiswa. Tapi saya sudah punya keyakinan itu. Anaknya tetap, kalau orang Lirboyo, orang-orang salaf itu kan pokoknya kalau yang sudah diputuskan oleh kiai sepuh itu yang paling andal gitu ya. Ya sudah, reasoningnya seperti apa kan? Urus gitu. Itu seperti itu. Tapi ya saya memiliki pandangan itu. Ya, pandangan saja yang harus dihafalkan, yang harus ditekankan, yang tidak boleh salah adalah ini. Kalau yang masmuk, yang sama, yang mujarab boleh salah. Kita biasa, ayo kita menyadari ini misalnya kata-katanya misalnya nafasa misalnya, yang fusu atau yang visu atau yang fasu biasa-biasa aja kalau salah. Itu dimaafkan aja, nggak masalah. Ya begitu. Jadi kalau kesalahan dalam konteks mujarab itu dimaaf. Kalau masih tidak dimaaf, itu nyuka merendah. Kok af'ala, kok dibaca sing liyone yuf'ilu, af'ala yuf'ilu, if'al, kok ditasrif selain itu, ini mencerminkan tak bisa ya. Itu jelas. Kalau lomba baca kitab kok salah mazidnya, itu langsung didel itu pendatang baru ini. Ya. Kalau mujarabnya yang salah, jangankan anaknya, gurunya juga salah kadang. Oleh sebab itu, di sini kalau seandainya technical meeting itu, kalau seandainya juri itu bertanya mujarab ke kami, itu kudu bertanya mujarab juga pada yang lain. Itu saya pada teman-teman kalau technical meeting sedang lomba itu, tekankan itu. Juri iso enggak bertanya mujarab boleh apa enggak? Kalau bertanya mujarab boleh, pada yang lain harus bertanya juga. Karena jawabannya mesti spekulasi. Itu begitu, kadang tepat, kadang tidak. Ya, saya kepingin sampean yakin pada itu. Waktu kita terbatas, sangat terbatas. Bahkan jenengan itu lebih terbatas dibandingkan dengan kami. Kalau kami itu asumsi minimal mondok itu adalah 3 tahun. Ini jenengan maksimal mondok 8 bulan. Gitu. Kami minimal mondoknya 3 tahun. Minimal mondoknya di sini. Memungkinkan pindah pada yang lain. Di sini pindah pada yang lain itu biasa Ustaz, karena di sini sudah dapat apresiasi. Jadi biasa-biasa aja gitu anunya. Ya gak apa-apa kalau seandainya sampai pindah, ya ada yang menempati. Gitu. Itu di sini begitu. Ya, jadi stressing hafalan diarahkan pada fi'il yang sifatnya kiasi, bukan fi'il yang bersifat kesamaan. Konsep tentang wazan harus dikembangkan. Ini yang saya maksud Ustaz. Ya, belajar ini. Wazan itu jangan hanya terdiri dari fa dan ain dan lam saja, itu terbukti tidak cukup. Ya, meskipun secara formal itu wazan selalu diterjemahkan dengan seperti itu, tapi untuk kepentingan yang lebih praktis, tapi untuk kepentingan yang lebih praktis itu wazan harus dikembangkan, Ustaz. Jadi nyata-nyata, Ustaz, kalau seandainya kita itu menganggap ini adalah wazan, kalau seandainya kemudian misalnya ini digunakan untuk misalnya mentasrif rokok, itu nggak nyambung sudah, Ustaz. Fa'ala yufa'ilu, rokko yuroqi, nggak nyambung sudah, Ustaz.
Mesti anak pemula gak bisa. Kalau ini digunakan untuk kemudian dijadikan sebagai wazan yang sahih salim, memungkinkan. Misalnya allama, fa'ala, allama, yufa'ilu, yu'allimu, persis. Di sini kan rumusnya begitu, Ustaz. Ada wazan, ada mauzun. Ya, ada wazan, ada mauzun. Coba jenengan harus menyelami konsep sederhana saya. Konsep temuan-temuan saya harus menyadari, menyelami itu, gitu ya. Wazan dan mauzun itu harus sama, Ustaz. Gak boleh tidak sama, wazan dan mauzun. Samanya dari sisi apa? Jenis harokatnya harus sama, jumlah hurufnya harus sama. Wazan dan mauzun itu jenis harokatnya harus sama, kemudian jumlah hurufnya harus sama. Kalau seandainya antara wazan dan mauzun itu kok tidak sama, bisa jadi dari sisi jenis harokatnya atau jumlah hurufnya nggak sama, itulah yang kemudian pasti terjadi proses iqlal. Nah, yang terjadi proses iqlal begini ini, Ustaz, kita jelaskan. Cuman kita harus menyadari, kita harus fair bahwa tidak bisa fa'ala dipaksakan untuk kemudian anak didik, ayo fa'ala, ayo rokok samakan dengan fa'ala, kan bisa. Rokok akan dibaca yurokliyu. Ya, barang ini sudah nggak sama. Ini asalnya rokok ya, yurokliyu. Antara wazan dan mauzun nggak sama. Itulah alasan kenapa konsep tentang wazan harus dikembangkan. Wazan harus yang mewakili bina, harus mewakili bina. Sehingga di sini kita sebut, ditampilkan saja. Ini ditampilkan saja. Ini semuanya kita anggap wazan, Ustaz. Wazan untuk tasrif istilah. Ini wazan, tapi untuk yang salim, sahih salim. Ini wazan mengikuti wazan fa'ala, tapi untuk yang mithal. Ini wazan, ya. Ini wazan, tapi untuk yang nakis. Ini wazan untuk yang lafif. Ini wazan untuk yang salim mengikuti wazan fa'ala. Ini wazan untuk, dan seterusnya. Ini wazan semua. Wazan untuk tasrif istilah. Jenengan kudu menyalami pikiran saya, begitu ya. Saya mengembangkan konsep wazan. Wazan kita kembangkan tidak hanya yang terdiri dari fa, ain dan lam, tapi harus mewakili bina. Dampaknya sebagaimana yang penjenengan latih, dilatihkan. Anak-anak kan harus berdemonstrasi di hadapan mas-mas ya. Ayo coba dianukan yang at-tamrinat li tafsiril af'al. Itu file yang itu begitu, Ustaz. Ini bacaannya fa'ala, ini wazan semua, Ustaz. Ya. Ini wazan semua. Ya, sehingga ini haddatsa, 'allama, qarraba, na'ama, sakhana, qallama, mallaka, fakkara, jannaba. Fa'ala ini cocok untuk haddatsa, 'allama yang sama-sama binaknya. Ini sama-sama sahih salimnya. Sama sekali gak ada huruf illah, gak ada hamzah, gak ada huruf yang sejenis. Gak ada huruf illah, gak ada hamzah, gak ada huruf yang sejenis. Sehingga ini bisa haddatsa yuhadditsu tahditsan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, haddatsa yuhadditsu tahditsan, taf'ilatan, tahditsatan,
taf'alan, tahdatha, misalnya begitu. Ini sama persis ini. Ya. Ini kolom-kolom menurut saya kolom-kolom mahal ini. Ya, karena ini berlatih semua. Af'ala, ahdatha, a'lama, aqraba, an'ama, asfana, aqrab. Ini baru satu, ini mauzun, ini wazan. Ini mauzun, ini wazan. Kenapa ini kok dianggap mauzun dari ini? Karena ini adalah sewazan dalam arti mengikuti wazan ala dan mufa'ala, tapi sebina. Yang paling penting sebina, sama-sama sahih salim. Ya, ini sama-sama misalnya wabbasha, wabbaqa, wattara, wattada, wattafa, wattaqa, wajja'a, waddara, warrada. Ini sama-sama misalnya. Ini sama-sama misalnya. Ya. Zakka, laqqa, rabba, raqqa, samma, namma, labba, shalla, na'a, jalla. Ini adalah sama-sama nakisnya. Gitu, ya. Nah, kalau sama-sama nakisnya, pelafatannya persis. Kalau sama-sama sebina, antara wazan dan mauzun